Oke, selamat datang di Lintas Genre. Kalau biasanya teman-teman tahu Lintas Genre ada di radio, sekarang Lintas Genre berdiri sendiri. Kita ada di media yang berbeda, ada di YouTube, dan ini adalah episode gua bersama Morat. Yes. Tapi ini karena berhubung hujan sudah mulai turun, paling enak kita pindah ke dalam biar lebih dingin dan bisa santai-santai di dalam ya. Jadi buat teman-teman tetap nonton karena kita cuma pindah set doang bentar ya. Yuk kita pindah dulu yuk. Oke, kita udah di dalam set yang berbeda. Kalau tadi kita di luar, ternyata My Lord menghendaki turunnya hujan. Tapi keren, boy, kalau kita di luar interview sambil hujan-hujan. Gue senengnya emang gitu. Dramatis ke video Iya, klip. Nyetrum-nyetrum dikit lah. Gue sih gak mau ya. Hidup masih seru, Mor. Jangan mati dulu lah. Oke, gue udah barengan sama Morat. Kayak tadi gue bilang, sebenarnya gue udah pernah ketemu dia di beberapa waktu yang lalu ya. Waktu masih Lintas Genre masih berdiri di salah satu radio di Jakarta. Dan hari ini gue mau lebih intim lagi barengan sama dia. Karena gue jujur aja nih, Mor. Kemarin kan lo baru aja ngerilis lagu si How. Itu bulan Februari ya? Februari ngerilis How, kemudian Maret video klipnya keluar. Video klip. Mor, video klipnya. Itu anjing banget sih. Mantap ya? Parah. Tami, Mor. Tami. Keren banget Tami memang. Pantes. Waktu itu kan gue nanya lu kan. Gue nanya kayak gimana, lu lihat aja deh. Lu ngomong gitu kan. Dan bener sih. Surprising gue kayak, wow. Tami nih di sini nakal banget deh. Yeah. Itu last minute soalnya si Tami. Tadinya tuh bukan Tami harusnya. Siapa? Ya ada teman-teman gue, cuman ya kayaknya dari manajemen juga belum stroke. Akhirnya si Nata manajer gue, oh yaudah nih si Tami aja, Tami mau kok. Oh yaudah langsung ketemu, baca skrip, udah oke, let's go, besokannya langsung syuting. Ini kan kalau kita sama-sama tahu lah ya di sini Tami nih salah satu vokalis cewek yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah ada matinya ya. Yoi. The Trees and the Wild. Kemudian Midnight Quickie, Mirza dan Tami juga. Dan memang ini anak awet muda. Iya. Gue nggak nyangka sih umur dia dengan kemasan seperti itu dengan umurnya. Gue kira dia seumuran gue. Enggak, Mor. Iya. Gue juga mikirnya di bawah gue. Oh ternyata di atas gue. Tam. Iya Tam. Tapi ya menyenangkan sekali ketika gue harus ketemu lagi. Gue bisa ketemu lagi sama lu, Mor, di sini. Thank you banget, Mor. Udah main di Lintas Genre. Thank you. Di media yang berbeda. Yoi. Media yang berbeda. Lintas Genre 2.0. Iya sih, karena waktu kita di sana kita lumayan ngobrol banyak di teras ya. Yoi. Sama Nata dan juga Bayu. Nah, Mor, ini ngomongin soal single baru lu, How. Lu juga beberapa waktu yang lalu diundang sama David. Ya, kemarin ya, David Bayu ya. Nah, ini berarti kan gini, Mor, ketika ngomongin single lu gitu. How. Gue suka gitu, teman-teman gue juga suka ya. Kemarin gue bilang di kantor. Ternyata David ngeh nih, ada lu. Apa rasanya lu ketemu David? Mungkin lu mengidolakan Naif juga pasti. Gue mengidolakan banget kayak ya, starstruck lalu ketemu. Terus lu bisa nyanyi, dia nyanyi samping gue gitu. Buset, suaranya masih begini. Parah ya, gak berubah. Parah. Itu sih gue kaget ketika kemarin gue ngeliat postingan lu ya. Wah, anjing, Morat sama si David nih. Ini pasti David nih ngubungin nih. Iya, bener. Gue kaget banget itu. Gue baru bangun siang gitu ya, masih hangover dikit. David Bayu. Beneran dia bilang kayak, halo Morat, sorry nih gue fans baru, gue baru dengerin. Lo mau gak main di konten gue ya? Ayolah langsung, gas kapan? Dia bilang ngefans sama lu, Mor. Iya, gue. Mor, apa rasanya, Mor? Lu malamnya habis kemana tuh? Tori? Iya. Makanya gue masih mabuk apa nih. Tapi ketika lu dapet DM dari David ya, lu langsung ngomong ke anak-anak gak? Iyalah. Kenata, terus ya ke si Denisa juga gue langsung pamer. Denisa kan suka banget sama David kan. Iya, waktu dia screenshot langsung, anjing lo bangsat. Karena waktu gue Denisa main ke kantor ya, gue bilang, Naif ini nih gitu kan. Ya bener lu, kaget lah. Iya beneran, akhirnya lu, ya itulah ya selumit kisah tentang David Bayu dan juga Naif. Tapi kita gak ngebahas David, kita di sini lebih ngebahas
jujur nih Mor, single lo lagi sering banget gue puter di ketika gue lagi di jalan karena sama yang apa setelah If Tomorrow, sebelum If Tomorrow? Blink of an Eye. Itu. Oh iya. Gue mau bahas yang itu dulu deh. Oke. Itu ceritanya tentang apa Mor? Ceritanya intinya itu gue dapet ya idenya apa? Gue ngeliat teman-teman gue sih Blink of an Eye itu kayak ketika lu sudah terlalu cinta sama sesuatu lu bakal hilang kontrol akan diri lu sendiri. Oke. Kayak misalkan lu jadi seorang fanatik, lu jadi seorang radikal. Itu kan karena lu menuangkan cinta terlalu banyak. Bener, harusnya secukupnya aja. Iya kan? Karena kalau kata Queen kan too much love will kill you. Ya. Nah, itu gue lumayan dapat inspirasi dari situ. Blink of an Eye. Tapi ya apapun sih ya, bukan cuma ke cinta aja sebenarnya, ke pekerjaan juga secukupnya aja. Lu jangan terlalu porsir tenaga lu buat di situ gitu. Kalau ujungnya lu nggak dihargain kan ya tai juga kan. Tapi gini sih Mor, kalau ngomongin soal lu ya, ini kan gaya bermusik lu sebenarnya lu tuh arahnya kemana sih Mor? Kayak genre lu tuh apa sebenarnya? Kalau dari lu sendiri ya. Kalau gue kan mikirnya gue orang awam nih. Apakah itu blues atau bukan? Banyak yang nanya sih kayak, oh ini blues ya, blues. Sebenarnya arah gue nggak ke blues sih. Arah gue pengen yang soul kayak mungkin ya Amy Winehouse, terus ada Erykah Badu, terus Paulo Nutini. Ya Erykah Badu mungkin lebih ininya lagi lah, cuman. Paku banget ya. Iya. Terus itu sih gue lebih ke soulnya, cuman memang mungkin karena gue suka blues juga, gue suka musik-musik lama yang masih kental dengan unsur blues, jadi mungkin ya secara gue nggak sadar masuk juga tuh ke musik-musik gue. Dan blues memang roots kan. Iya benar gue setuju karena salah satu anak kantor namanya Scott, dia bilang ini doi blues ya. Nah gue nggak bisa bilang iya atau enggak karena gue nggak tahu nih. Nanti ketika gue bilang iya ke lu, takutnya Morat bilangnya beda gitu. Ya, sebenarnya gue nggak tahu juga genre gue yang sebetulnya itu apa. Iya, tapi lu dengerin semua genre. Dengerin. Lu dengerin apa aja Mor? Selama lu dari dulu sampai akhirnya lu memutuskan untuk oke gue mau bermusik deh gitu. Ya rock pasti, pop, terus gue hip hop sedikit banget, cuman gue beberapa ada yang suka. Apa lu dengerin hip hop? Ya yang Eminem. Terus dulu gue sempet denger Fat Joe. Anjing. Zaman-zaman gue main PS ada Def Jam nama game itu. Yang ribut antar rapper itu gue. Fat Joe, terus apa lagi rapper-rapper tuh. Banyak gak inget, Ludacris. Gitu. Beastie Boys enggak ya? Beastie Boys enggak, NWA. Oke. Wah, lebih tua lagi. Iya. Oke. Berarti lo memang dengerin semua genre dan akhirnya ngebentuk lo sekarang. Nah, kalau lo yang mempengaruhi lo banget, Mor? Pengaruhi gue banget ya. Iya. Ini susah sih sebenarnya pertanyaan ini. Ya bener lo. Ya, gue gak bisa. Kecuali lu nanya yang mempengaruhi project Morat kali ini, itu gue masih bisa. Kalau mempengaruhi gue banyak banget. Oke. Karena lo sebelumnya ngeband ya? Sebelumnya ngeband. Band lo waktu itu bawain apa? Ya Wolf Mother, terus White Stripes. Lebih kesana lah ya arahnya. Nah kalau project si Morat ini deh, oke gue tanya dengan apa lo tadi minta. Lo apa yang mempengaruhi lo sampai akhirnya terjadilah si Morat ini? Paulo Nutini. Oke. Jeff Buckley. Harry Styles gue suka. Harry Styles yang album baru ini. Ya Amy Winehouse ya. Yeah. Oke, dan ternyata memang kalau gue denger ya musik lo tuh Morat ya, kayak ya kita baru ketemu 3 kali lah sama ini ya. Tapi ketika gue udah kenal lu secara personal, kemudian gue denger karya lu gitu ya beberapa kali, cocok nih sama personalnya seperti ini gitu, yang tiap malam lu kemana-mana main beler banget. Tapi kemarin gue ngobrol sama lu kan, kayak akhirnya terpatri nih di kepala gue, Mor. Nih Morat nih mirip sama Anya Geraldine loh. Jadi ada nih. Ya, Anya Geraldine sering gue bilang mirip Anya Geraldine. Kedua, Pevita Pierce. Ya kan? Ketiga, Putri Tanjung. Tapi ini kan ini obrolan di belakang kolam berenang ya saat itu ya, lu sama gue dan Nata. Gue bilang ke si Morat, Mor lu tuh berapa orang yang bilang lu mirip sama Ferdinya Elemen, vokalisnya Elemen. Ternyata lu
bilang belum ada, tapi lebih banyak yang bilang mirip Anya Geraldine, Putri Tanjung dan Pevita Pierce. Itu anjing, cewek semua. Tapi lu gimana kalau misalnya ketemu mereka bertiga? Ya nggak gimana-gimana sih. Enggak, tapi di antara tiga nih, Putri, Pevita sama si... Pevita gue. Wih, rumahnya belakang Rolling Stone lama tuh, baru. Deket kosannya si Jul. Rumahnya gede banget, Mor. Iyalah. Lu bertamu aja boleh lah. Boleh lah, ntar deh. Iya, tapi ya paling berantem dulu lah sama abangnya. Tapi enggak lah. Kenapa lu milih Pevita? Kayaknya kalem aja sih. Lebih kalem ya? Lebih kalem. Kalau Anya ya cantik, cuman gue gak terlalu suka yang seperti itu. Tapi di antara tiga ini pernah ketemu langsung? Anya gue kemarin ketemu. Ngobrol? Gak ngobrol, cuman ngeliat aja pas di satu tempat kopi bareng. Oh iya, gimana dia menurut lo? Pas ngeliat langsung? Ya atas bawah langsung. Kacau ya? Kacau. Iya sih, gue pernah interview dia. Tapi gue sebenarnya gak terlalu suka yang seperti itu. Ih sama lagi beneran. Gue tuh tipenya ya oke lah, untuk visual oke, tapi gue jujur gue juga gak terlalu suka gitu. Gue tuh tipenya Shana Soehartono, news anchornya Net dulu. Terus Marisa Anita, itu. Tamara Blazinski, anjing. Tua ya. yang major. Oke, Mor, kita balik lagi ke video klip, Mor. Ini video klip lu nih kemarin pada saat lu announce di Instagramnya Berita Angkasa juga. Gue langsung nonton dan memang gue jujur kaget sama konsepnya. Ini siapa yang mikir, Mor, semuanya? Konsep awalnya sih sebenarnya gue. Jadi gue bilang ke direkturnya si Muhara ini dari Berita Angkasa Studio, ini gue pengen kayak gini nih, gue pengen ada cewek yang psycho dan cowoknya yang apa ya istilahnya masokis ya, yang suka disakitin gitu. Iya. Ya. Gue pengen yang kayak gitu. Jadi ntar bakal ada scene ya gue berdarah-darah atau gue disundut kayak gue diapain nanti kayak gitu-gitu. Oh ya udah, akhirnya storyline-nya di develop lagi sama si director ini, jadilah kayak gitu. Ada adegan lo dipukul stick tenis. Stick golf. Mana ada stick tenis? Sorry. Raket tenis iya. Kan gue gak pemain. Oh iya bener. Stick tenis. Sorry, gue gak main tenis salah. Gue mainnya golf. Anjing. Oh iya, stick golf bener kan. Kemudian lo mandi di bathtub, dibersihin juga sama si Taminya gitu. Ternyata capek banget sih. Itu kayak film tau gue liatnya. Iya. Makanya kayak itu cuman buat video 6 menit gue seharian. Buset. 6 menit ya? Cuma 6 menit. Anjing. Makanya gue gak ngebayangin kayak orang-orang yang main film yang di luar sana. Iya. Tapi memang pada saat nonton itu ya berasa sih. Kayak berasa lu awalnya kan ada, pada saat awal video klip mulai ada prosesi si Tami yang di dapur sama lu apa segala macam. Dan sampai akhirnya gue kaget sih. Gue mikirnya Tami ini bipolar apa gimana ya di situ. Kayak gitu. Dan nah gini deh, tadi lu bilang, lu kan ini ide dari lu tipikal, gue pengen si cowoknya nih senang ketika disakitin sama ceweknya gitu. Real life gitu gak? Enggak lah. Ya bener lo cobain tahu sekali. Badan dikasih lilin gitu. Lilin masih gak sakit, gue suka sih kalau lilin. Iya badan lo dituin lilin sama cewek gitu. Cuman kalau dipukulin pakai stick golf. Oh jangan, kalau itu kalau itu jangan, gagar otak lu. Lilin masih suka gue. Lilin, iya, terus lu diikat tangannya. Iya lu di situ juga diikat sama meteran kan, meteran baju gitu-gitu. Nah ini itu video 6 menit, kemudian dikemas sedemikian rupa sampai akhirnya jadi, itu keren banget Mor, sumpah itu keren banget. Dan gua rasa kalau misalnya MTV masih ada, video klip lu salah satu yang akan masuk nominasi lah. Iya, beneran. Karena David tahu David nonton gak? David nonton. Apa kata dia? Ya itu, wah gila sih lu. Iya kan? Pakai kemeja ini kan? Kemeja ini. Yo, itu dia makanya Dodi juga bilang, iya keren boy. Karena kan pada situ kan gue Sabtu lah kemarin. Jadi anak-anak juga pada lihat gitu video klipnya. Jadi ketika gue pengen nge-approach lo, memang gue pengen ngomong video klip ini sebenarnya gitu. Nah, Mor, ini video klip How udah. Sebelumnya udah ada belum sih video klip? Si If Tomorrow dan lain-lain. Video lirik semua. Kenapa yang kemarin gak dibikin? Nggak tahu ya, kayaknya. Tapi lu Berita Angkasa baru single ini ya? 2 yang If Tomorrow. If Tomorrow ya, sama ini kan. Yeah. Nah, jadi memang belum? Memang belum aja sih. Atau enggak? Cuman kayaknya yang If Tomorrow enggak sih. Oke. Tami ya, Tami tuh emang jujur ya. Gue kan kenal Tami ya, jadi pada saat di situ
anjing Tami kok jadi begini ya. Tapi nih Mor, ini sih pertanyaan laki-laki aja ya. Lu ngeliat Tami di video klip gimana Mor? Lu bagus, kan lawan mainnya. Gue suka banget dan gue surprise gue, anjing Tami ternyata bisa kayak gini ya actingnya. Yes. Itu keren banget sih. Tapi sebelumnya lu udah kenal Tami? Belum. Oh belum? Belum. Dan jadi sehari sebelum syuting itu ya gue baru kenal itu pas baca skrip. Oh gitu. Lu baru kenal pada saat itu? Yeah. Sebelumnya gak pernah kenal sama sekali? Enggak. Tapi tahu Tami dong? Tahu, Tami tahu. Siapa yang gak tahu ya? Siapa yang gak tahu. Tami mendingan panjang apa pendek rambutnya? Pendek. Ini. Jangan panjangin Tam. Bener Tam, setuju gue. Tam, bilang sama Oci, bilang lah gak usah nyuruh panjangin rambut. Oke Mor, ini kalau ngomongin soal single si How lagi ya. Mungkin kita udah ngobrol masalah ini waktu kemarin di Lintas Genre yang di sana. Nah ini mungkin teman-teman nih, boleh gak sih lu ceritain si How ini sebenarnya lu tuh ceritain tentang apa? Kalau di video klip kan lu orang yang kayaknya bucin banget sebenarnya. Iya kan? Sebenarnya inspirasi awal dari How ini tuh apa ya? Nggak penting banget sih. Gue pengen bikin lagu. Gue nggak tahu gue mesti nulis apa. Gue ngerokok lah di luar, di rumah. Iya. Ya udah, jadi inspirasi awal tuh dari rokok. Oke. Jadi gue membayangkan gue suatu hari gue bakal berhenti ngerokok. Tapi ini rokok enak banget. Iya. Dan gue tahu ini rokok itu ya kedepannya bakal bikin penyakit buat gue, dan ya enggak ya apa ya? Ya banyak penyakitnya lah buat gue. Tapi gue masih tetap suka. Di situ gue menggambarkan ini kayak toxic relationship nih. Oh, antara lu dan rokok. Gue dan rokok gue ini. Oke. Ya kayak udah gue melebih-lebihkan semuanya aja. Berarti kalau misalnya ekspektasi orang toxic relationship ke pacar, ke orang tua itu bebas ya? Bebas. Tapi kalau lu sebenarnya ke rokok. Iya, inspirasi awal gue dari situ. Anjir. Oke, Bim lu bikin lagu layering rokok anjir, Bim. Bim kakak tuh gitu tuh sambil ngerokok nulis lagu. Nah, ini kan kalau lu tadi ngomong nih Mor, lu ngedengerin banyak banget apa ya musik. Semua lu dengerin termasuk hip hop tadi. Pasti kan dari kita nih ada nih. Kayak sebenarnya gue suka sama band ini. Tapi ini guilty pleasure gue banget. Aduh, gue malu untuk mengakuinya gitu. Lu ada gak kayak gitu? Bentar. Gue Viera lagi. Oh, Indo. Indo gue Viera. Nggak tahu kalau luar gue Nirvana lagi. Gue nggak suka Nirvana sebenarnya, tapi ya. Oh, Indo kayaknya ya Armada sih gue. Yang mana Mor? Semuanya tuh kayak ya semua yang, maksudnya nggak semuanya sih, kayak yang pernah gue denger aja. Gue nggak tahu judulnya, tapi kalau itu di play gue hafal pasti. Harusnya. Iya, itu. Gue gak tahu judulnya itu. Harusnya aku yang di sana, anjing. Baju The Sastra orang nyanyinya nggak apa-apa. Kita cinta Armada. Mahal banget tuh dia, mahal anjing. Bangsat mahal banget. Oke, Armada ya. Ada lagi gak? Apa lagi ya? Armada. Kayaknya gak ada lagi deh. Atau gue belum kepikiran sih. Cuman harusnya sih ada. Sheila gak ya? Sheila mah enggak lah ya. Sih gue suka. Pasti kita ngakuin, apalagi Dewa ya. Dewa the best ya. Dewa lu suka Ari Lasso atau? Once. Oh lu Once ya? Gue Once. Wah gue Ari Lasso lagi. Tapi ya Once oke lah gitu. Dan kalau luar ya Mor? Luar apa ya? One Direction kayak deh. Kenapa sih One Direction? Lagunya enak-enak aja. Iya, tapi cuman cowok-cowok semua kayak lo mengakui. Gue gak suka bentukannya aja. Bieber gimana Bieber? Kok Bieber gue gak terlalu dengerin sih. Oh enggak ya? One Direction ya? One Direction. Cuman setelah One Direction misa-misa ya akhirnya ini Harry Styles yang paling keren. Yang lo kenanya Harry Styles. Akhirnya gue kenanya Harry Styles. Smash gimana? Smash gue gak dengerin. Bisma kan Bisma nih gue jujur ya. Oh Bisma gue denger yang solonya. Solonya keren. Iya kan? Yeah. Ternyata nih dari 7 orang ini Bisma yang sebenarnya selera musiknya oke gitu. Yeah. Karena dia kan waktu itu pandemi yang kemarin tuh tahun lalu dia ngeluarin beberapa single kan. Itu single bagus-bagus. Yeah. Apa ya judulnya? Gue lupa. Lupa gue juga lupa. Bisma tuh bagus ternyata selera musiknya. Ya terlepas dari dia gabung di Smash ya, tapi maksud gue dia punya selera musik yang menyenangkan sekali. Sampai akhirnya dia bikin karya. Kan waktu itu dia
live Instagram bareng si kalau nggak salah Soleh deh, Soleh Solihun sama siapa gitu. Dia berapa jam tuh? 2 jam ganti-ganti orang yang dia invite buat live Instagram sama dia buat nilai lagunya dia. Gitu. Oke, Mor. Tadi kita udah ngomongin banyak banget kayak video klip lu udah, kemudian single lu juga udah. Nah, ini kalau ngomongin soal Berita Angkasa. Ini apa yang ada dalam pikiran lu ketika Berita Angkasa nge-approach lu, Mor, yuk gabung gitu. Gua dalam pikiran gue tuh kayak. Tapi lu tahu Berita Angkasa sebelumnya? Tahu. Oh, udah tahu. KPR. Apa ya, gue seneng banget pasti karena gue juga ngefans KPR terus. Oke. Ekspektasi gue kayak yes gue punya tim nih. Iya. Gue bakal mungkin bisa lebih apa ya untuk sisi promosional dan produksi lain-lain gue bisa lebih oke nih. Kayak gitu sih gue bangga juga. Yang tadinya lu ngerjain sendiri semuanya, sampai akhirnya lu di approach sama Berita Angkasa. Kita tahu lah Berita Angkasa udah sebesar apa sekarang dari yang dulu cuman KPR doang. Sekarang talentnya lu. Gua KPR, Jangar, Raffi Muhammad. Raffi Muhammad juga ya? Raffi Muhammad yang juga. Baru ya? Dia lebih lama dia. Duluan dia ya daripada lu ya? Dia, ya. Oke. Dan berarti ada 4 ya? 4. 2 band, 2 band, 2 solo. Nah, udah pernah kerja bareng sama KPR berarti? Yang terakhir sama Vicky ya? Sama Vicky. Iya. Diproduserin ya? Produserin si Vicky, How, terus si Ray juga ngisi. Oh, Ray ngisi? Ngisi, cuman di bagian slide doang. Gitar slide, itu Ray. Oh, itu Ray yang main. Itu Ray. John gak ya? Coki gak ya? Coki gak? Coki abis potong rambut tuh. Iya. Ganteng anjing. Dia mah gimana juga. Ganteng banget ya? Ya udah begitu mau kayak gimana juga. Dia mirip gitarisnya Kasabian pas potong gitu. Oh Sergi Pizzorno, gila itu. Lu kebayang dong di kepala lu gitarisnya Kasabian. Mirip banget. Pas kayak siapa ya? Sergi Pizzorno, gua kagak pakai lama anjing Sergi Pizzorno nih. Dia nggak tahu, dikira pemain bola. Anjing ternyata Kasabian ya gitu. Tapi emang doi ganteng sih. Tapi di antara 3 anak KPR nih menurut lu yang ini gua banget nih gitu dalam artian kayak seleranya sama apa segala macam bercandanya. Vicky. Dia shit posting mulu di Instagram ya, di storiesnya konyol banget story. Iya, tai banget. Meme gitu ya. Dan oke, ngomong lo ada merchandise? Ada, cuman kayaknya udah habis deh. Kemarin terakhir yang buat Bayu tuh, buat David. Iya buat David kemarin 1, terus kayak 1 lagi udah tinggal size gede banget gitu. Apa? 4XL? Enggak, XXL. Wah tuh size gua tuh, gua beli deh ntar anjing. Coba aja masih ada. Sama Nata ya? Iya Menata coba. Oke lah kalau gitu, Mor, lo bukan cuman gue pengen ajak ngobrol aja di sini, tapi kita juga akan ada games. Lo akan gue ajak main, ini lo doang main sendiri. Jadi lo akan main Nintendo. Kita nostalgia, Nintendo Switch. Tapi Switch ya, tapi nggak ada nostalgia sebenarnya, tapi lo main Mario di sini. Lo akan main Mario dan nanti gue minta lo nyanyi juga boleh ya? Oh boleh lah. Morat akan nyanyi sesaat lagi dan nanti juga gue pengen lo buat, gue nggak tahu sih apakah lo mau memberikan ilmu ke teman-teman. Gue yakin nih yang nonton nih, tapi followersnya cepet banget naiknya. Iya. Terakhir ketemu belum segitu Mor. Beli gampang. Enggak lah. Janganlah. Ketahuan. Iya. Tapi gue kemarin ngeliat pada saat abis video klip lumayan naik tuh. Lumayan naik. Iya kan? Mas David juga tahu-tahu naik lagi. Nah itu makanya nih sekarang nih Morat nih salah satu musisi yang lagi banyak diomongin di skena nih anjing. Skena. Menurut lo gimana? Kalau ada orang yang apa ya kayak skena indie kemudian apa? Pandangan lo gimana sih terhadap itu? Kan tai ya istilah-istilah gitu ya. Iya sih memang cuman sebenarnya gue gak terlalu peduli kayak gitu-gitu. Iya bener sih. Udahlah mau gue bilang indie kayak apa kayak anak senja gitu. Tai ya. Padahal dulu tuh ketika 2000-an tuh orang-orang bilangnya hipster sebenarnya. Indie ini tuh hipster. Hipster Jakarta nih mainnya di Kemang Aksara Records gitu. Sekarang tuh udah berubah jadi anak senja. Pakai tote bag. Kan anjing ya. Orang dulu ngomong lebih keren hipster kalau gue. Wah anak hipster Jakarta ya udah emang bodo amat gitu seperti ini. Sekarang ngomongnya anak senja jadi kayak anak senja. Lu gara-gara dengerin musik ini dibilangnya anak senja itu ngehe banget sih. Oke Mor, sekarang gue pengen kita teman-teman saat lagi kita akan menyaksikan Morat untuk perform. Ini dia Morat.